Halo, dengan Bang Review di sini. Sebuah mini PC yang menawarkan performa yang cukup ciamik, apalagi kalau bukan si Liva One mini PC. Oke, mini PC Liva One. Jadi sebelum aku review, kita lihat dulu spesifikasi lengkapnya. Ya, itu tadi spesifikasi mini PC Liva One, dan kita lihat dulu, kita review dulu dari bodinya ya. Jadi bentuknya itu kotak dan sangat kecil, bisa dilihat dibandingin sama ukuran telapak tanganku ya, kurang lebih setelapak tanganku ya. Unyu banget, kecil, imut. Bodinya sendiri bezelnya terbuat dari metal, kelihatan kokoh. Bagian atasnya itu glossy, warna hitam ya, plastik, ada tulisan Liva-nya. Sedikit kekurangan mungkin bagian atasnya ini fingerprint magnet, kemudian agak cepat tergores. Tapi nggak masalah, namanya juga mini PC, jarang kita elus-elus tentunya ya. Bagian belakang ini ada dudukannya. Dan kita lihat bagian depannya. Bagian depannya ini ada tombol power, kemudian ada dua LED. LED yang pertama merupakan power LED, dan LED yang kedua itu adalah LED hard disk ya. Di bawahnya ada card reader untuk membaca SD card, dan ada lubang USB 3.1. Jadi dalam kemasan tuh disertakan kabel ekstensi USB 3. Dan uniknya dia udah mensupport quick charging. Jadi kalau kalian punya smartphone yang pengen dicas, bisa quick charging, tinggal dicolok aja. Kemudian ada lubang sirkulasi udara. Ya, ada lubang kotak-kotak kecil-kecil banyak banget gitu untuk sirkulasi udara tentunya, biar adem. Nah, pada bagian belakang ini ada banyak banget konektor ya. Yang pertama tentu ada DC jack, yaitu untuk nyolokin kabel power. Lalu ada DP port untuk connect display device ya ke DP port ini. Ada D sub konektor, ada port HDMI, bisa untuk connect ke monitor HDMI. Dan kedua output display tersebut sudah mensupport monitor 4K. Ada lubang untuk headphone untuk dengerin musik. Terus ada 4 USB 3. Jadi konektornya banyak ya, ada 4. Sangat leluasa banget. Ada Kensington lock. Dan terakhir ada lubang LAN. Nah, dalam kemasannya ada disertakan stand. Jadi standnya tuh kita pasang di bawah sendiri gini. Tinggal kita sekrup aja ya. Jadi ada dua pilihan, kita pengen tidurin si mini PC-nya kayak gini atau pengen diberdiriin kayak gini. Kalau pengen tampilan desktopnya lebih ringkas lagi, sang mini PC bisa ditempelkan ke belakang monitor dengan cara memasang mounting yang juga sudah tersedia. Oke, sekarang kita bicara soal performa. Banyak yang anggap bahwa mini PC itu nggak ada tajinya ya, kurang powerful lah, kurang mumpuni untuk ini itu. Tapi anggapan itu salah menurutku, karena dia dibekali dengan prosesor Intel Skylake, yaitu tepatnya adalah i3 6100 T kalau nggak salah ya serinya ya, dengan clock speed 3,2 GHz. Dan juga RAM-nya itu gede, 8 GB. So, aku pakai si Liva One ini untuk kerja, untuk ngetik lah, untuk bikin PowerPoint, Excel, bahkan untuk ngedit video. Sebagian besar video ini diedit menggunakan Adobe Premiere di Liva One. Semuanya dapat berjalan dengan sangat-sangat lancar, nggak ada keluhan sama sekali. Patut diketahui bahwa si Liva One ini juga dilengkapi dengan WiFi adapter internal. So, untuk nge-net tinggal connect aja ya. Dan terlebih dia mensupport OS hingga Windows 10, Windows terbaru. Untuk performa kantoran, untuk sedikit multimedia, nggak ada masalah sama sekali dengan si Liva One. Kemudian aku coba benchmark pakai 3D Mark terbaru yang demo itu. Dan skornya tuh kurang lebih 3000-an ya. Dengan tes FPS atau frame per second resultnya itu sekitar 15-an FPS. Dan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah si Liva One mini PC ini mungkin kurang greget untuk main game. Game-game 3D berat terbaru khususnya ya. Nah, nggak cuman percaya dengan benchmark aja, aku coba main game yang agak ringan, yaitu Dota 2. Dapat berjalan dengan sangat lancar pada resolusi HD dengan settingan low tentunya. Kemudian aku coba main game League of Legends, game favoritku.
dengan resolusi HD dan settingan high, dapat berjalan juga dengan lancar, smooth. Dan terakhir, aku juga nyoba FIFA Online 3, tentunya dengan resolusi HD dan setting paling rendah. Semuanya dapat berjalan dengan cukup lancar dengan FPS yang enjoyable, nyaman untuk dimainin. Oh iya, banyak yang ngeluh tentang PC-nya itu berisik. Belakangku ini PC berisiknya minta ampun ya, karena fan-nya tuh banyak dan gede-gede fan-nya. Namun di Liva Mini PC, Liva One ini, fan-nya itu sangat sunyi, bahkan nggak kedengeran ya, hampir nggak kedengeran sama sekali. Jadi fan-nya tuh hanya akan sedikit berdengung ketika aku coba untuk main-main game ya, game tadi Dota 2, League of Legends. So bagi kalian yang kerja kantoran, suka membutuhkan banyak konsentrasi, mungkin akan didukung dengan si Liva One ini karena dia sangat silent. Ya, sekarang dari konsumsi daya, kita tahu bahwa Intel Skylake ini punya TDP sekitar 35 watt, itu dari CPU-nya aja. Dan aku bisa pastikan bahwa si Liva One ini tidak akan memakan banyak daya ya. So, tagihan bulanan nggak akan melonjak ya. Berbicara kapasitas storage, punya aku ini dibekali dengan SSD. Kapasitasnya 80 GB. Mungkin bagi kalian 80 GB itu terasa kecil, tapi untungnya si Liva One ini bisa di-upgrade. Ya, storage-nya tuh bisa di-upgrade. Kalian bisa menggunakan harddisk SATA 3, atau mungkin pengen ganti ke kapasitas storage SSD yang lebih gede, bisa. Tinggal dibongkar aja mini PC-nya. Dan cara bongkarnya tuh udah disediakan di kemasan. Dalam kemasan tuh ada instruksi gimana cara bongkar mini PC-nya. So ya, bagi kalian yang pengen ngoprek-ngoprek sendiri, nggak usah khawatir ya. Selain storage yang bisa di-upgrade, kemudian RAM-nya juga bisa di-upgrade. Ini aku ini RAM-nya 8 GB dan bisa di-upgrade hingga 32 GB ya maksimal menggunakan DDR3. Untuk prosesornya juga bisa diganti. Kalau kalian kurang puas pakai Core i3 3,2 GHz, mungkin bisa mengganti prosesor Intel lainnya yang lebih kencang. Terakhir yang patut dibahas dari si Liva Mini PC, Liva One ini adalah karena ada slot HDMI sekaligus slot di support itu ya, DVI, maka si Liva One ini bisa menggunakan 2 monitor sekaligus. So, pastinya keren banget. Kita tahu bahwa semakin banyak monitor maka produktivitas akan semakin tinggi ya. Aku di sini nyoba monitor Full HD didampingi dengan monitor kedua dengan resolusi HD. Keduanya dapat dihandle dengan sangat lancar oleh si Liva One ini, nggak ada masalah sama sekali. So, enak banget tentunya ya untuk kerja. Bisa lihat kanan kiri dan bisa disambi multitasking tentunya. Nah, apakah recommended to buy? Menurutku iya, khususnya bagi kalian yang pengen sebuah PC dengan ukuran mungil. Mungkin kalian punya ruang kerja yang sempit, lalu performa yang mumpuni, bisa di-upgrade. Dan sebuah PC yang nggak berisik, sunyi, serta hanya memerlukan daya listrik yang kecil. Ya, gitu aja review Liva One Mini PC. Dan harganya berapa? Harganya tuh sekitar 4-5 jutaan tergantung spesifikasinya ya. Dan dapat dibeli di link di deskripsi video. Oke, gitu aja review Liva One Mini PC. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review. Thanks for watching. Kemudian follow juga Twitter sama Instagram ya. Dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.